Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hardiana, jurusan akuntansi dari Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap keputusan manajemen. Nah, topik ini penting karena kinerja keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Baik, yang pertama ada pengertian kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan adalah gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba dan menjaga kelangsungan usaha. Nah, pengukuran kinerja keuangan itu memiliki tujuan. Yang pertama, menilai efektivitas dan efisiensi manajemen. Yang kedua, mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, menilai kemampuan membayar kewajiban. Dan yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan pengukuran kinerja keuangan. Nah, pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, untuk menilai apakah strategi yang diterapkan selama ini sudah berhasil ataukah belum. Dan yang ketiga, membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang keempat, sebagai dasar evaluasi dan perencanaan bagi manajemen. Nah, biasanya pengukuran ini dilakukan melalui analisis rasio keuangan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan, terdapat beberapa jenis rasio yang umum digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya itu seperti current ratio dan quick ratio. Yang kedua adalah rasio solvabilitas atau leverage yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya itu ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Yang ketiga ada rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya ada ROA, ROE, dan net profit margin. Yang keempat ada rasio aktivitas yang menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Contohnya adalah total asset turnover. Yang selanjutnya ada contoh rasio profitabilitas. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya itu laba bersih dibagi total aset. Yang kedua ada return on equity ROE. Return on equity menunjukkan tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan. Rumusnya itu laba bersih dibagi ekuitas. Yang selanjutnya ada net profit margin yang menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Nah, rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh pengukuran kinerja keuangan terhadap manajemen. Nah, hasil pengukuran kinerja keuangan sangat berpengaruh terhadap keputusan manajemen. Yang pertama, menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen. Nah, jika rasio profitabilitas menurun, manajemen harus mengevaluasi strategi operasionalnya. Yang kedua, menentukan kebijakan pendanaan. Jika rasio leverage terlalu tinggi, perusahaan mungkin perlu mengurangi penggunaan utang. Lalu, dasar penetapan bonus dan insentif.
Nah, kinerja keuangan ini juga sering dijadikan dasar dalam pemberian bonus dan insentif kepada manajer. Yang selanjutnya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, hasil pengukuran digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang. Jadi, kinerja keuangan ini tidak hanya sekedar angka, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh terhadap investor dan kreditur. Nah, bagi investor, kinerja keuangan digunakan untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi. Nah, investor akan melihat rasio seperti ROE dan laba bersih untuk menilai potensi keuntungan. Sedangkan kreditur sendiri akan melihat rasio likuiditas dan solvabilitas untuk memastikan perusahaan mampu membayar utangnya. Semakin baik kinerja keuangan, semakin tinggi tingkat kepercayaan pihak eksternal. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan pengukuran kinerja keuangan. Nah, pengukuran kinerja keuangan sendiri memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dihitung dan menggunakan data yang tersedia dalam laporan keuangan. Namun, pengukuran ini juga memiliki keterbatasan karena hanya berdasarkan data masa lalu dan belum tentu mencerminkan kondisi masa depan. Selain itu, hasilnya itu bisa dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Jadi, kesimpulannya, pengukuran kinerja keuangan merupakan alat penting untuk menilai keberhasilan perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan, manajemen dapat mengevaluasi strategi, memperbaiki kelemahan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, kinerja keuangan juga memengaruhi kepercayaan investor dan kreditur terhadap perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang saya presentasikan kali ini bisa bermanfaat bagi orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.